Kemudian ada yang pernah juga sini sampai ke Bekasi, dan pernah juga dibawa sama teman yang Bekasi itu, dia kebetulan eksportir, jadi dibawa ke Hong Kong waktu itu. Dan ketemu sama si Mbak Corona lagi, jadinya kemarin tuh sudah, dia sebenarnya ada repeat order katanya di Hong Kong, cuman karena regulasinya sekarang lebih ketat Mbak, katanya tidak bisa. Terus pernah juga kirim ke Turki kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Triastuti, biasa dipanggil Yeyen. Saya pemilik dari usaha Atarkia dengan brand Bahibu. Sebelum memiliki usaha ini, dulunya di sini ada lembaga kursus ya. Jadi lembaga kursus ada bahasa Inggris, ada matematika, ada bahasa Arab. Waktu itu masih ada suami saya. Jadi saya mengelola berdua. Ada kursus tiap bulan Ramadan, itu biasanya ada Ramadan Education. Sebelum itu juga pernah ngajar di SD sebagai guru bahasa Inggris juga, tapi resign karena fokus ke usaha kursus dan suami. Setelah itu suami meninggal. Jadi saya itu mikir apa yang harus saya inikan gitu kan ya, karena kebetulan suami bukan PNS, jadi saya nggak punya pensiun ya. Meskipun sebenarnya rezeki terserah Allah ya, jadi rezeki semua sudah ditakar, tapi kita kan juga ada usaha. Jadi setelah itu saya lanjutkan program setiap Ramadan itu selama 3 tahun saya lanjutkan, dan khusus putri waktu itu dengan ada tutor. Kemudian selama 3 tahun itu tutor-tutornya kan perempuan semua dan sudah waktunya menikah juga, jadi mereka pada menikah, jadinya saya nggak ada tutor lagi, akhirnya saya tutup aja. Setelah itu saya lanjutkan ke les private. Jadi pertama saya ke rumah-rumah untuk ngajarkan les. Kemudian kan alhamdulillah waktu itu juga ada banyak muridnya, karena saya sudah keteteran untuk keluar, jadi saya minta muridnya yang ke sini ya. Jadi masih lancar tuh, pas ketemulah dengan si COVID. Nah ketemu COVID pada merotol, jadi ya sudahlah gini. Kemudian usaha ini sih masih sambil lalu aja waktu itu, sambil ngajar les. Saya juga jadi guru waktu di TPA Taam, tapi cuman selama 1 tahun kayaknya, karena waktu itu kan anak saya masih bayi tuh, yang ditinggalkan abinya kan waktu masih umur 42 hari. Jadi ketika saya bekerja, otomatis waktu saya buat anak sedikit berkurang, bukan sedikit, banyak. Jadinya waktu itu anak saya jadi yang kedua itu speech delay. Di usianya yang seharusnya sudah banyak ngomong, dia itu belum bisa, sampai dikirain bisu lah gitu kan. Cuman saya itu sadar karena waktu dengan saya tuh sebentar. Meskipun sudah ada mbahnya waktu itu ya yang mengasuh, cuman memang mungkin juga jarang diajak komunikasi, cuman dilihatin TV. Nah jadinya kan saya mikir, saya ngejar gini, saya kerja sampai malam contohnya, tapi anak terbengkalai, jadinya saya memutuskan resign. Apa dulunya ibu saya buat ini bumbu masak, awalnya itu di bumbu masak, kemudian saya coba kemas aja, tapi memang belum saya intenskan. Tahun 2019 itu, tahun 2020 saya coba, pertama masih nge-resellerin sambal petis, masih reseller gitu ya, tapi saya pikir kenapa nggak buat sendiri aja gitu kan. Tapi karena saya nggak terlalu pandai memasak, saya minta ibu saya untuk ini kan, jadi trial berapa kali masih nggak pas gitulah. Setelah pas udah saya seriusin aja lah di sini dulu kayak gitu. Pekerjaan sudah lepas, yang les itu juga sudah pada merotol, jadi saya seriusin ini kayak gitu. Kalau semangat sih pasti sumbernya dari anak-anak ya. Awalnya saya itu yang tidak bekerja, jadi harus berpikir untuk bekerja. Karena memang dulu saya pernah ngajar itu ya, ngajar di SD disuruh berhenti, udah berhenti. Pernah juga jadi dosen, padahal sama suami juga waktu itu, cuman karena saya hamil anak kedua waktu itu disuruh berhenti sudah. Jadi memang saya diminta sama suami itu cuman di rumah saja,
Jadi ngurusin les-lesannya, ngurusin anak, ngurusin suami, udah seperti itu ya. Jadi gimana untuk survive seperti itu. Jadi sudah saya dibiasakan tuh kalau keluar mau beli apa-apa agak dianterin, udah aja berangkat sendiri, bawa-bawa apa. Dulu kan kalau misalnya Ramadan itu kita masak, ada dapur kan di sini. Jadi yang kula-kula beras itu ya saya ngangkut sama sepeda motor itu. Jadi sudah biasa seperti itu ya. Kemudian ketika suami meninggal ya pasti shock lah gitu kan, mikirnya sih belum anak mau dikasih makan apa, belum itu, apalagi waktu itu saya menyusui kan. Ini nih sempat shock 2 hari mampet tuh rasanya, anak rewel yang ASI itu. Cuman saya pikir lagi kalau seperti ini kasihan anak-anak, saya tidak boleh sedih berlarut-larut lah, the show must go on kan, seperti itu. Hidup gak berhenti di sini aja. Suami itu juga cuma titipan, kalau waktunya diambil ya diambil seperti itu. Dan rezeki, saya sih memang nggak terlalu pusing masalah rezeki, karena memang Allah yang mendatangkan rezeki bukan dari suami tapi dari Allah, saya mikirnya seperti itu. Kemudian ya harus semangat demi anak-anak kan gitu. Awalnya sih nggak langsung di usaha makanan. Saya kan kalau di Madura itu ke anak yatim itu kan royal masih ya. Jadi banyak tuh kan ngasih orang ngasih uang, saya kumpulkan itu. Terus saya mikir ini harus jadi modal nih. Jadi kalau misalnya uang cuman berhenti di sini aja dipakai habis dong gitu kan. Jadi gimana yang bisa untuk dimakan sehari-hari, tapi uang ini juga nggak habis begitu saja seperti itu. Waktu itu saya usaha baju masih awalnya. Saya kulak baju terus dijual online kayak gitu sambil ditawar-tawarin ke teman-teman. Kemudian pernah juga gandeng penjahit dari Bandung. Jadi saya menerima orderan PO-an seperti itu. Cuman di dalam perjalanannya saya kena tipu tuh sama si penjahit itu. Saya sudah beli banyak kain kan. Jadi modal tuh sudah banyak saya ke dia. Terus ngilang dia, tiba-tiba muncul lagi, hilang lagi, seperti itu. Kain-kain ada yang dibalikin, ada yang enggak. Ya habis lah kan modal saya. Jadi saya mikir kalau misalnya masih tetap di usaha baju, karena baju tuh memang usaha modal lebih banyak kan. Jadi saya banting ke makanan. Tapi mikir lagi tuh, kira-kira apa yang enak gitu kan ya, yang unik. Tapi yang karena saya nggak bisa ngolahnya, jadi saya pikir mana yang bisa diolah sama ibu saya waktu itu. Jadi memang ibu usaha bumbu masak udah saya ini kan. Ternyata bumbu masak pun itu nggak terlalu bagus penjualannya seperti itu. Sampai akhirnya memutuskan ke Baper seperti itu, dan produk-produk yang lainnya. Untuk penamaan Bahibo sendiri, saya itu awalnya kan karena yang membuat mau bumbu masak, kopi jahe ini sama sambal ini yang buat itu ibu. Kan kalau anak-anak saya manggilnya kan Bahibo. Jadi daripada saya bingung-bingung nyari nama brand, ya sudah saya namakan Bahibo. Kalau UMKM-nya saya namakan Atarkiyah. Jadi kalau Atarkiyah itu sebenarnya nama dari suami saya dulu, rencana kan mau bikin yayasan. Jadi namanya itu Yayasan Atarkiyah gitu, dan sudah ngurus ke advokat sebenarnya waktu itu. Jadi biar namanya itu udah hilang, udah saya jadikan nama UMKM seperti itu. Kemudian untuk penamaan Baper contohnya ya, jadi saya tuh mikir kalau cuma ditulis sambal petis kayaknya banyak sih orang jual cuma sambal petis, apa ya kira-kira yang bisa memikat gitulah. Jadi saya tulis tuh waktu itu sambal petis Madura, tak singkat apa yang enak singkatannya ya, jadinya kita singkatnya jadi Baper, ambilnya ba pe R di Maduranya, jadinya seperti itu. Kemudian saya bikin logo itu juga gimana yang menampilkan Madura, karena kan Baper itu sambal petis Madura, jadi gimana yang menunjukkan Maduranya. Sama dengan seperti penamaan Keramat itu juga singkatan dari keripik paru, karena saya pikir kalau cuma dinamakan keripik paru kayak gak ada penasarannya gitu loh, karena orang kan kalau lihat pertama set Baper kayaknya oh apa ya itu kok Baper apa sih, jadi penasaran kayak gitu. Pijar juga seperti itu. Untuk awal yang untuk sambal Baper ini ya, yang jadi yang produksi itu ibu saya, bagian yang ngemas itu bapak saya. Jadi saya itu hanya yang
finishing sama pemasaran. Modal juga dari ibu saya, jadi yang beli petis apa segala macam dari ibu saya cuma sistemnya beli jadi. Jadi kan enak tuh, karena yang awal sih dari trialnya kendalanya itu pertama banyakan minyak gitu kan, yang trial pertama dicoba kebanyakan minyak, yang kedua kurang kerasa bawang gitu kan, karena ini kan pakai bawang daun itu. Kemudian dari labelnya dulu masih biasa-biasa aja kan, jadi terus saya mikir gimana ini yang beda sama yang lain, karena kan kalau yang lain itu sudah banyak sebenarnya kan kompetitor dari sambal petis, tapi mereka kebanyakan cuma satu rasa. Jadi saya bikin hot, extra hot, ada sambal petis yang baper teri, ada baper tongkol, dan saya bikin juga kemasan saset. Kemudian lama ya berjalan, baru nggak ada 1 tahun bapak saya meninggal. Jadi kan biasanya bapak saya tuh yang bagian ini ya, yang bagian ngemas, ibu saya yang bagian produksi. Bapak saya meninggal, ibu saya pulang ke rumahnya gitu. Bukan ibu kandung kan, ibu sambung. Jadi pulang. Jadi mau nggak mau nih, kalau mau usaha saya tetap lanjut, saya harus bisa kan gitu. Tapi sebenarnya saya sudah bisa, sudah diajarin caranya, takarannya juga sudah diajarin, cara buatnya juga sudah diajarin. Nah, jadinya sekarang semuanya tanganin sendiri, yang bikin saya, yang ngemas juga saya. Lah itu kendalanya di situ. Kadang kan masih banyak tuh yang harus saya kerjakan, tidak hanya memproduksi ini. Jadi kalau dulu bisa selalu ready, sekarang sudah agak tersendat gitu. Bukan masalah penjualannya, bukan masalah pemasarannya, tapi ketersediaan stoknya yang agak tersendat jadinya. Ini saya memang masih mau belajar manajemen waktu lagi sih. Jadi saya pengennya setiap minggu, hari weekend lah, Sabtu atau Ahad saya buat seperti itu. Jadi saya tetap punya ready stock seperti itu. Jadi keberadaan corona ini memang sangat berefek sekali ya. Pertama di usaha les-lesan saya, yang dulunya saya ada 10 siswa, itu merotol satu-satu. Dan pas coronanya ada yang masuk sama sekali. Dan ketika pemulihan itu masih satu yang masih bertahan kayak gitu, tapi lama-lama juga merotol. Kemudian yang kedua di usaha saya, jadi kan produk saya itu ada yang dibawa temen dan dipasarkan di Surabaya, di Atap Rasa, dan beberapa di toko oleh-oleh itu di Mirota dan segala macam, dan banyak di Surabaya itu. Jadinya pada banyak retur, karena kan pada saat corona ini semua toko oleh-oleh itu, apalagi di Surabaya kan ketat banget itu, jadi ditutup semua, jadi barang-barang itu banyak retur. Cuman ya sudahlah, ini sudah akibatnya gitu. Jadi ya setelah corona itu gimana ini harus ngangkat lagi kan, seperti itu ya. Jadi mulai lagi tuh saya gencar lagi yang di toko oleh-oleh yang di sini dulu waktu itu. Jadi saya pusatkan di lokal dulu lah, yang penting gimana saya ada pendapatan kan, seperti itu ya. Jadi masih di toko oleh-oleh di Madura, kemudian ke toko-toko retail yang di Pamekasan, terus lagi promosi melalui WA online gitu aja jadinya. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit merangkak lagi gitu. Setelah buat produk itu kan pasti pikir gimana cara memasarkannya. Jadi nggak mungkin lah cuman bikin produk ngendon di sini aja. Jadi gimana untuk laku kan gitu ya. Jadi pertama sih kayak memang di teman-teman dulu, yang teman di dinas misalnya, itu saya tawarkan, nih saya punya produk nih, dicoba dong gitu. Terus kritikannya gimana, apanya yang kurang. Awalnya seperti itu. Jadi di by WA, kemudian berkecimpung di grup IKM. Nah kalau di grup UKM itu kan banyak temen juga ya, jadi ada yang membantu pemasaran juga. Kemudian saya titip-titip tuh di toko-toko oleh-oleh kayak gitu, kemudian taruh di Shopee, kemudian pernah di Facebook ya. Kemudian ya ada aja sih yang nelpon kayak gitu. Kemudian ada yang pernah juga sini sampai ke Bekasi, nggak tahu dia dapat dari mana dia nomor saya. Jadi langsung pesen kayak gitu. Dan pernah juga dibawa sama temen yang Bekasi itu, dia kebetulan eksportir, jadi dibawa ke Hong Kong waktu itu. Dan ketemu sama si Mbak Corona lagi. Jadinya kemarin tuh sudah, dia sebenarnya ada repeat order katanya di Hong Kong, cuman karena regulasinya sekarang lebih ketat Mbak, katanya tidak bisa. Kalau dulu tuh dia cuman tinggal packing gitu sudah gitu, nggak usah surat-surat apa. Kalau sekarang katanya
sejak itu juga agak susah seperti itu. Terus pernah juga kirim ke Turki kayak gitu. Awalnya kan di Baper ini cuman kemasan botol sama kemasan saset agak besar. Kalau di sini sih yang botol yang lebih cepat penjualannya daripada yang kalau di luar kota baru saset kayak gini. Kemudian saya mikir lagi mau bikin saset yang lebih kecil, jadi yang lebih ekonomis. Jadi tapi saya tidak jual di sasetannya gitu, masih rencana sih memang gitu, pengennya sih misalnya saset kecil dibikin 5 piece gitu dalam satu pack kayak gitu. Tapi sementara ini masih misalnya saya bikin ini keripik tete, gimana kalau yang Baper ini dibuat sambelnya kayak gitu. Kemudian masih belum sih, masih rencana mau bikin stik teri. Kalau untuk harapan akan usahanya ya semoga dilancarkan saja sih, rezekinya lancar, tapi tidak terlalu, saya sih nggak terlalu ngoyo di usaha. Saya harus target misalnya dalam 1 bulan saya harus dapat omset 10 juta contoh. Saya nggak pernah targetkan seperti itu memang. Memang seharusnya kalau mau jadi pebisnis itu harus pikir semuanya seperti itu. Tapi saya tuh nggak terlalu memfokuskan ke situ. Jadi jalanin aja. Ini salah satu ikhtiar saya untuk menjemput rezeki. Yang penting kita ada ikhtiar, bukan hanya duduk-duduk, tidur-tidur, tiba-tiba rezeki pluk datang, nggak seperti itu. Jadi kita ada ikhtiar untuk menjemput rezeki itu. Kayaknya kalau saya fokuskan ke ini aja, habiskan waktu di sini aja, kok kayak mikir dunia aja gitu kan. Terus akhiratnya kapan kalau cuma dunia saja? Saya juga punya 2 anak yang harus saya didik, yang nantinya bisa mengantarkan orang tuanya menuju surganya Allah, kan cuman seperti itu. Jadi harapan saya simpel sih sebagai ibu, cuman seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Oke. Mari, cobalah syuting ya. Saya pengen jawab aja, lupa kalau ada shoot. Untuk semuanya, terima kasih. Bukan untuk semuanya. Iya, saya bingung mau ngomong apa. Marah, ada saran atau free? Kan di rumah belum siap. Udah siap, Bang. Oke, siap. Masuk udah, Pak.